Seri kedua buku Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 24. Cepat Tayami menggunakan tangan kiri merapatkan bajunya yang terbuka lebar sambil membalikkan tubuhnya. Terbelalak matanya saking kaget melihat bahwa di dalam kamar itu telah berdiri seorang laki-laki yang tersenyum-senyum, Baisan. Kanda Panglima Baisan. Apa artinya ini? Mengapa kau masuk ke sini secara begini? Tayami bertanya gagap. Baisan memandang dengan sinar mata seakan-akan hendak menelan bulat-bulat gadis di depannya, mulutnya menyeringai lalu terdengar ia berkata, suaranya gemetar penuh perasaan, alangkah indahnya rambutmu, Tayami, alangkah cantik engkau, bisa gila aku karena berahi melihatmu. Tiba-tiba Tayami bangkit dan matanya memancarkan sinar kemarahan. Kanda Panglima, apakah kau sudah gila? Berani kau bersikap kurang ajar seperti ini di depanku? Pergi kau keluar. Kau tahu apa yang akan kau hadapi kalau kuadukan kekurang ajaranmu ini kepada ayah? Baisan tertawa mengejek. Ayahmu juga ayahku. Biarlah ia tahu asal malam ini kau sudah menjadi milikku. Tayami, kita sama-sama memiliki darah Raja Hitan, kau lebih patut menjadi istriku daripada menjadi istri seorang berdarah pelayan rendah. Tayami, kekasihku, marilah, aku sudah terlalu lama menahan rindu berahiku. Baisan melangkah maju, kedua tangannya dikembangkan seperti akan memeluk, matanya yang agak kemerahan karena nafsu itu disipitkan, mulutnya menyeringai. Baisan, berhenti. Kalau tidak, sekali aku menjerit kamar ini akan penuh pelayan dan penjaga. Kemana hendak kau taruh mukamu? Hehehe, menjeritlah manis. Para pelayan dan penjaga sudah kutidurkan pulas dengan totokan-totokanku yang lihai. Lebih baik kau menurut saja kepadaku, kau layani cinta kasihku dengan sukarela karena terhadapmu aku tidak suka menggunakan kekerasan. Mengingat akan kemungkinan ucapan Baisan yang memang ia tahu amat lihai. Tayami menjadi makin panik. Sambil berseru keras ia melompat ke samping, menyambar pedangnya, yaitu pedang besi kuning yang tergantung di dinding. Lalu tanpa banyak cakap lagi ia menerjang Baisan dengan bacokan maut mengarah leher. Cepat bacokan ini dan dilakukan dengan tenaga yang cukup hebat, karena Tayami adalah seorang putri mahkota yang terlatih, menguasai ilmu pedang yang cukup tinggi. Akan tetapi, tentu saja silat putri mahkota ini tak ada artinya. Hehe, Tayami yang manis. Kau seranglah, makin ganas kau menyerang, akan makin sedap rasanya kalau nanti kau menyerahkan diri kepadaku. Keparat. Jahanam berhenti iblis. Tak ingatkah kau bahwa kita ini seayah? Tak ingatkah kau bahwa aku ini putri mahkota dan kau ini panglima muda? Lupakah kau bahwa pagi tadi ayah telah menjodohkan aku dengan Salingnya? Baisan, sadarlah dan pergi dari sini sebelum ku penggal lehermu. Hehehe, Tayami bidadari jelita. Kau hendak memenggal leherku, kau penggalah, sayang. Tanpa kepala pun aku masih akan mencintaimu. Baisan mengejek dan betul-betul ia mengulur leher mendekatkan kepalanya, malah mukanya akan mencium pipi gadis itu. Tayami marah sekali, pedangnya berkelebat, benar-benar hendak memenggal leher itu dengan gerakan cepat sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Baisan tertawa, miringkan tubuh menarik kembali kepalanya. Pedang menyambar lewat, jari tangan Baisan bergerak menotok pergelangan lengan dan pedang itu terlepas dari pegangan Tayami, terlempar ke sudut kamar. Baisan sudah mencengkeram rambut yang panjang riap-riapan itu ke depan mukanya, mencium rambut sambil berkata lirih, alangkah indahnya rambutmu. Halus, harumnya. Tayami kaget sekali, tangan kirinya diayun memukul kepala, akan tetapi dengan mudah saja Baisan menangkap tangan ini dan ketika tangan kanan Tayami juga datang memukul, kembali tangan ini ditangkap. Kedua tangan gadis itu kini tertangkap oleh tangan kanan Baisan yang tertawa menyeringai. Kau lihat. Alangkah mudahnya aku membuat kau tidak berdaya. Tangan kirinya mengelus-elus dagu yang halus. Kau baru tahu sekarang bahwa aku amat kuat, amat kosen, jauh lebih lihai dari Salingnya, dari laki-laki manapun juga di Hitan ini. Sekali mendorong, ia melepaskan pegangan tangannya dan tubuh Tayami terguling ke atas pembaringan. Gadis itu takut setengah mati, lalu nekat, menerjang maju lagi sambil melompat dari atas pembaringan. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas ketika jari tangan Baisan menotok jalan darah bagian Tian Huhiat yang membuat seluruh tubuhnya menjadi seperti lumpuh. Dengan lagak tengik Baisan kembali mengusap pipi gadis itu sambil tertawa.
Hehe, betapa mudahnya kalau aku mau menggunakan kekerasan. Kau tak dapat bergerak sama sekali, bukan? Akan tetapi aku tidak menghendaki demikian, Juwitaku. Aku ingin kau menyerahkan diri secara sukarela kepadaku, ingin kau membalas cinta kasihku, bukan menyerah karena terpaksa dan tak berdaya. Nah, bebaslah dan kuberi kesempatan berpikir. Tangannya menotok lagi dan benar saja. Tayami dapat bergerak kembali. Muka gadis ini sudah pucat sekali, akan tetapi sepasang matanya berapi-api saking marahnya. Ia akan melawan sampai mati, tidak nanti ia mau menyerah. Baru sekarang ia teringat untuk menjerit, karena tadinya, selain terpengaruh oleh ucapan Baisan yang katanya telah merobohkan semua penjaga dan pelayan, juga tadinya ia merasa malu kalau peristiwa ini diketahui orang luar. Akan tetapi melihat kenekatan Baisan yang seperti gila itu, ia tidak peduli lagi dan tiba-tiba Tayami menjerit sekuatnya. Aneh dan kagetlah ia ketika tiba-tiba lehernya terasa sakit dan sama sekali ia tidak dapat mengeluarkan suara. Hehehe, jalan darahmu di leherku totok, membuat kau menjadi gagu. Nah, insaflah, Tayami, betapa mudahnya bagiku. Dengan tertotok lemas dan gagu, apa yang dapat kau lakukan untuk menolak kehendakku? Akan tetapi aku tidak mau begitu, aku ingin memiliki dirimu sepenuhnya, berikut hatimu. Manis, kau balaslah cintaku. Baisan melangkah maju lalu memeluk. Tayami memukul-mukulkan kedua tangannya, akan tetapi pukulan-pukulan itu sama sekali tidak terasa agaknya oleh Baisan. Pemuda hitam yang seperti gila ini menciumi muka Tayami, membujuk-bujuk dan terdengar kain robek. Terengah-engah Tayami ketika Baisan untuk sejenak melepaskannya sambil memandang dengan mulut menyeringai. Baju Tayami bagian atas sudah robek, wajah gadis ini pucat sekali. Celaka pikirnya. Tidak ada senjata lagi. Tiba-tiba Tayami teringat akan bungkusan bedak di atas meja. Kalau bedak itu mengenai mata, tentu untuk sesaat Baisan takkan dapat membuka matanya, mungkin ada kesempatan baginya untuk lari keluar kamar. Baisan sudah hendak memeluk lagi. Tayami sayang, aku cinta kepadamu, kau layanilah hasratku. Tiba-tiba Tayami memukulkan tangan kirinya ke arah ulu hati Baisan. Melihat pukulan itu keras juga dan mengarah bagian berbahaya, sambil tertawa Baisan menangkap tangan ini dan hendak mendekap tubuh Tayami. Mendadak tangan Tayami yang kanan menyambar dan segumpal uap putih menghantam muka Baisan yang sama sekali tidak menyangka-nyangka itu. Begitu melihat sambitannya mengenai sasaran, Tayami cepat melompat ke belakang sampai mepet dinding belakang pembaringan. Kau apakan mukaku? Tayami, kau gunakan apa ini? Ia terhuyung-huyung menuju ke meja rias di mana terdapat sebuah cermin. Ketika ia memandang wajahnya pada cermin itu, keluar teriakan liar seperti bukan suara manusia lagi. Tayami yang sudah tak dapat menahan ngerinya, menutupi mukanya dengan kedua tangannya tak sanggup ia melihat lebih lama lagi. Ia memang seorang gadis perkasa, tak gentar menghadapi perang, sudah biasa melihat mayat bertumpukan sebagai korban perang, melihat orang terluka parah. Akan tetapi peristiwa yang mereka hadapi sekarang ini benar-benar mengerikan sekali, apalagi kalau ia ingat betapa tadi sebelum Baisan datang, hampir saja ia menggunakan bedak beracun itu untuk membedaki mukanya. Menggigil kengerian ia kalau membayangkan betapa kulit mukanya yang halus itu akan digerogoti perlahan-lahan oleh racun itu, betapa mukanya akan tak berkulit lagi, seperti muka iblis yang seburuk-buruknya. Kembali Baisan menggereng seperti binatang liar ketika ia membalikkan tubuh menghadapi pembaringan di mana Tayami duduk bersimpuh kengerian dan ketakutan. Kau, setan betina, kucekik lehermu sampai mampus, ia menubruk maju. Akan tetapi tiba-tiba ia berseru kesakitan dan terhuyung ke belakang, tangan kirinya meraih ke arah pundak kanannya yang terasa sakit, lumpuh dan gatal panas. Ketika ia berhasil mencabut jarum hitam yang menancap di pundak kanannya, ia berteriak kaget, mundur beberapa langkah dan berdongak ke atas. Di sana, di celah-celah genteng, tampaklah sebuah muka menyeringai, muka seorang muda yang rambutnya riap-riapan. Baisan tentu saja mengenal jarum hitamnya, maka tadi ia kaget setengah mati melihat pundaknya dilukai orang dengan jarumnya sendiri. Kini melihat muka itu, muka jembel muda yang siang tadi membikin kacau, teringatlah ia akan muka Kuiseng, teringatlah ia akan semua peristiwa di puncak Liong Kuisan. Liong Kui San. Baisan mengeluh, mukanya pucat sekali dan tahulah ia bahwa tidak harapan baginya untuk menghadapi pemuda gila yang ternyata Kuiseng adanya itu.
Tahu pula ia bahwa tak mungkin ia dapat tinggal di istana setelah apa yang ia lakukan terhadap Tayami, setelah kini mukanya menjadi seperti muka iblis yang mengerikan. Terdengar ia melengking panjang seperti lolong seekor serigala hutan yang kelaparan ketika tubuhnya berkelebat ke arah jendela dan lenyaplah Baisan di dalam kegelapan malam. Kui Seng tersenyum puas. Tak perlu ia membunuh Baisan, cukup dengan mengembalikan jarumnya di tempat yang sama. Ia puas melihat Baisan sudah cukup terhukum oleh perbuatannya sendiri yang jahat. Siapa kira, bungkusan yang ia duga dikirim kakek cebol untuk putri mahkota hitam itu, ternyata berisi bedak beracun dan secara tidak sengaja telah dapat memberi hukuman mengerikan kepada Baisan si manusia jahat? Akan tetapi kakek cebol itu juga jahat. Bagaimana seandainya bedak itu dipergunakan oleh putri mahkota? Kui Seng bergidik. Tak sampai hatinya membayangkan hal ini. Dia amat sayang akan segala yang indah-indah. Kalau sampai wajah yang jelita itu, dikupas kulitnya oleh bedak beracun, hihi. Kakek cebol, kau tua bangka iblis, tak dapat kudiamkan saja perbuatanmu ini, kata Kui Seng di dalam hatinya dan ia pun meloncat turun dari atas genteng, menghilang di dalam gelap. Pada keesokan harinya, kota Raja Bangsa Hitan itu geger ketika Pangeran Kubakan mengumumkan bahwa Raja Kuluhan telah meninggal dunia dengan mendadak karena terserang sakit setelah menghadiri pesta perlombaan kemarin. Tentu saja hal ini mengejutkan Bangsa Hitan yang merasa sayang kepada Raja yang adil itu. Semua orang berkabung untuk kematian yang tak tersangka-sangka ini. Adapun di dalam istana sendiri, tidak kurang hebatnya pukulan yang tak tersangka-sangka ini. Tayami mengisi jenazah ayahnya dan para panglima hanya saling pandang dengan penuh pengertian. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, akan tetapi tahu-tahu raja telah meninggal dunia di atas pembaringannya, tidak ada tanda luka, tidak ada tanda minuman atau makanan beracun. Akan tetapi bagi pandang mata yang awas dari para panglima yang tahu akan ilmu silat tinggi, yaitu misalnya Kalisani si panglima tua, atau juga panglima-panglima kosen seperti Pek Bin Chiangkun, panglima muka putih, dan Salinga, dapat menduga bahwa kematian raja mereka itu adalah akibat pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sinkang dengan hawa beracun. Dari 9 lubang di tubuh raja itu keluar darah menghitam, ini tandanya keracunan hebat oleh pukulan yang merusak tubuh sebelah dalam. Ketidakhadiran Baisan menimbulkan dugaan mereka ini bahwa Baisan itulah yang telah membunuh raja, ayahnya sendiri. Mungkin karena tak senang dengan pengangkatan Salinga sebagai calon panglima dan mantu raja. Akan tetapi, setelah mereka mendengar penuturan putri mahkota tentang kekurang ajaran Baisan memasuki kamar sang putri lalu dapat diusir oleh putri Tayami dengan bubuk beracun sehingga Baisan menghilang, para panglima itu tidak mau membicarakan hal ini di luaran. Hanya diam-diam mereka mencari Baisan untuk membalas dendam atas kematian raja. Namun semenjak saat itu Baisan menghilang sehingga orang menyangka bekas panglima itu tentu telah tewas oleh racun. Sejak kematian Raja Kuluhan itulah, timbul perebutan kedudukan raja di Hitan. Tentu saja menurut sepatutnya karena yang menjadi putri mahkota adalah Tayami, maka putri inilah yang menggantikan kedudukan raja. Akan tetapi ia seorang wanita yang merasa kurang mampu mengendalikan pemerintahan, sedangkan calon suaminya hanyalah keturunan pelayan, maka hal ini menjadi perdebatan sengit di antara mereka yang pro dan yang kontra. Sayangnya bagi Tayami, yang pro dengannya tidaklah banyak. Terutama sekali yang mendukungnya adalah Panglima Tua Kalisani, yang bicara penuh semangat di depan sidang. Biarpun tak dapat disangkal bahwa pimpinan putri tidaklah sekuat pimpinan putra, akan tetapi apa gunanya kita semua menjadi pembantu raja? Kalau ada urusan, cukup ada kita yang akan maju dengan persetujuan raja. Putri Tayami adalah putri mahkota, hal ini mendiang raja sendiri yang menetapkan. Kalau kita sekarang tidak mengangkat beliau menjadi pengganti raja, bukankah itu berarti kita tidak mentaati perintah mendiang raja kita? Demikian antara lain Kalisani membela kedudukan putri Tayami. Akan tetapi, pihak lain membantah dengan sama kerasnya. Kita semua maklum bahwa bangsa Hitan menghadapi banyak tantangan di selatan. Kalau kita sebagai bangsa yang gagah perkasa tidak sekarang mencari tempat di selatan mau tunggu sampai kapan lagi? Dan penyerbuan itu membutuhkan bimbingan seorang raja yang gagah berani, seorang laki-laki sejati. Kita percaya bahwa Paduka Putri Tayami juga seorang wanita jantan yang gagah perkasa. Akan tetapi betapapun juga, langkah seorang wanita tidak selebar laki-laki. Biarlah Putri Tayami juga tinggal dalam kedudukannya sebagai putri mahkota yang kita hormati, akan tetapi pimpinan kerajaan harus berada di tangan seorang pangeran.
Perdebatan sengit terjadi, akan tetapi akhirnya Kalisani kalah suara. Sebagian besar para panglima dan punggawa memilih Pangeran Kubakan untuk mengganti kedudukan ayahnya menjadi raja di Hitan. Hal ini mengecewakan hati Kalisani yang amat tidak suka melihat perebutan kekuasaan yang bukan haknya itu, apalagi karena dengan adanya perdebatan itu, setelah ia mengalami kekalahan, tentu saja golongan raja ini akan membencinya. Maka pada hari itu juga ia meletakkan jabatan dan meninggalkan Hitan untuk melakukan perantauan yang menjadi kesukaannya sejak dahulu. Karena kesukaannya akan merantau ini pula agaknya yang membuat Kalisani tidak juga mau menikah. Sebelum pergi meninggalkan Hitan, Kalisani hanya minta diri kepada Putri Tayami. Harap Paduka menjaga diri baik-baik. Setelah ayah Paduka wafat, belum tentu keadaan pemerintahan akan sebaik sebelumnya. Terutama sekali, harap Paduka berhati-hati terhadap Baisan, kalau dia kembali lagi. Selamat tinggal, Tuan Putri. Selamanya saya akan berdoa untuk kebaikan Paduka. Tentu saja Tayami telah maklum bahwa Kalisani sejak dahulu juga menaruh hati cinta kepadanya. Ia menjadi terharu sekali karena maklum bahwa perasaan cinta Panglima tua ini benar-benar perasaan yang jujur dan tulus ikhlas, yang murni. Ia maklum pula akan pembelaan Kalisani kepadanya di dalam sidang. Mengingat betapa sekaligus ia ditinggal pergi ayahnya dan Kalisani, dua orang yang benar-benar menaruh sayang kepadanya, tak terasa pula Tayami menangis. Putri ini lalu mengambil dua buah roda emas yang menjadi berang permainan dan kesayangannya sejak kecil, menyerahkannya kepada Kalisani sambil berkata, "Terima kasih atas segala kebaikan yang telah kau limpahkan kepadaku, Kalisani. Semoga para dewa yang akan membalasnya dan terimalah sepasang roda emas milikku ini sebagai kenangan-kenangan." Kalisani mengejap-mengejapkan kedua matanya yang menjadi basah, menerima sepasang roda emas, mencium kedua benda mengkilap itu, lalu mengundurkan diri sambil berkata, "Sampai mati aku takkan berpisah dari sepasang roda emas ini, biarpun kemudian Kubakan menjadi raja bangsa Hitan. Namun Putri Tayami masih mendampingi kakak tirinya ini dan kekuasaan putri mahkota ini masih besar sekali." Raja Kubakan yang baru tidak berani mengganggu Tayami, karena sungguh pun para panglima membenarkan dia yang menggantikan raja, namun boleh dibilang semua panglima masih bersetia penuh kepada putri mahkota. Raja Kubakan merasa kehilangan sekali karena Baisan pergi tanpa pamit dan tidak ada orang tahu entah kemana perginya. Kalau seandainya ada Baisan di sampingnya, tentu rasa ini akan merasa lebih kuat dan ada yang diandalkan. Demikianlah. Secara singkat dituturkan di sini bahwa putri mahkota Tayami menikah dengan Salinga dan mereka berdua hidup rukun dan saling mencinta. Tidak terjadi sesuatu di antara raja baru dan putri Tayami maupun suaminya karena mereka tidak saling mengganggu, bahkan di waktu bangsa Hitan berperang menghadapi musuh, keduanya berjuang bersama-sama. Akan tetapi, sesungguhnya di dalam hati mereka itu terdapat semacam perang dingin. Kita kembali kepada Kuiseng yang meninggalkan istana dan terus keluar dari kota raja. Sambil menggerogoti sepotong paha kambing panggang yang ia sambar secara sambil lalu dari dapur istana sebelum keluar, ia berjalan seenaknya di malam hari itu. Tak pernah ia mengasuh karena bagi Kuiseng yang kondisi tubuhnya sudah luar biasa anehnya itu, tidak tidur selama seminggu atau tidak makan selama sebulan bukan apa-apa lagi, juga sebaliknya ia bisa saja tidur 3 hari 3 malam terus-menerus atau sekali makan menghabiskan makanan 10 orang. Kuiseng masih enak-enak berjalan memasuki hutan setelah matahari muncul mengusir kegelapan malam. Dan pada saat itulah ia mendengar suara orang tertawa-tawa, suara tergelak-gelak yang amat dikenalnya karena itulah suara si kakek Cebol. Mendengar suara si Cebol, bangkitlah amarah di hati Kuiseng. Si kakek Cebol yang kejam. Sekejam-kejamnya lah orang yang berniat merusak muka yang demikian cantiknya seperti muka putri mahkota Tayami. Kakek iblis itu harus diberi hajaran. Dengan tangan kanan memegang tulang paha kambing, tangan kiri menyambar sehelai daun yang kaku dan lebar, Kuiseng lalu mempercepat langkahnya menghampiri arah suara ketawa. Kakek Cebol itu tampak berdiri di bawah sebatang pohon besar, tertawa-tawa sambil memeriksa muka seorang yang menggeletak di depan kakinya. Ketika Kuiseng mengenal orang yang menggeletak itu, ia terheran-heran dan kaget, karena orang itu bukan lain adalah Baisan. Memang aneh kakek itu, ia membungkuk, mengamat-amati muka Baisan yang rusak, lalu terpingkal-pingkal ketawa lagi, membungkuk lagi, memeriksa dengan jari-jari tangan, lalu terkekeh-kekeh lagi seperti orang gila. Hahaha, lucu perbuatan si tangan jahil iblis siluman. Muka si cantik halus yang kuarahi, kiranya malah bocah tolol ini yang terkena. Hehehe.
Makin yakin Qin hati Kui Seng bahwa kakek cebol ini sengaja mengirim obat bubuk beracun untuk merusak muka Tayami, maka ia menjadi makin marah. Di samping kemarahannya, ia pun ingin sekali mengerti mengapa kakek itu hendak berbuat sedemikian kejinya terhadap Tayami. Untuk melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh kakek itu, Kui Seng menanti sesaat. Baisan agaknya pingsan, atau mungkin sudah mati, karena tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba kakek itu berseru. "Ai, bau, bau. Bau jembel tengik." Terkejutlah Kui Seng, dengan kening berkerut ia menggerakkan muka ke kanan kiri, hidungnya kembang kempis mencium-cium. Benar-benarkah ia berbau begitu tengik sehingga kehadirannya tercium oleh kakek itu? Tentu saja pakaiannya yang sudah butut itu tak enak baunya, akan tetapi tidaklah begitu tengik sehingga dapat tercium dari jarak 10 meter jauhnya. Ia mendongkol dan berbareng juga kagum. Kakek cebol itu tentu sengaja memakinya dan kenyataan bahwa kakek itu dapat mengetahui kehadirannya menunjukkan kelihayannya. Terpaksa ia muncul dari balik pohon dan melangkah maju menghampiri. Kakek itu berdiri membelakanginya dan kini kakek itu mencak-mencak berjingkrakan sambil mengoceh. "Wah, baunya makin keras. Jembel busuk tengik ini kalau tidak cepat dicuci bersih, bisa meracuni keadaan sekelilingnya. Wah, bau tak tertahankan." Kakek itu lalu berbangkis-bangkis. Rasa mendongkol di dalam hati Kui Seng seperti membakar, kakek cebol tua bangka tak sedap dipandang. Ia memaki. "Sudah mukamu seperti monyet tua, tubuhmu cebol, mulutmu kotor, watakmu pun keji seperti ular berbisa." Kakek itu kini membalikkan tubuhnya dan menghadapi Kui Seng, matanya dibelalakan lebar, mengintai dari balik alisnya yang panjang dan berjuntai ke bawah menutupi mata. "Jembel tengik, jembel bau, kiranya benar engkau yang mengotori hawa udara di sini. Ucapanmu tentang muka, tubuh dan mulutku tidak keliru. Memang mukaku seperti monyet, apakah kau mengira bahwa muka monyet itu lebih buruk daripada muka orang? Hahaha, coba kau tanya kepada monyet betina, muka monyet siapa yang lebih gagah menarik, muka monyet jantan berbulu ataukah mukamu yang licin menjijikkan? Tubuhku memang cebol, lebih baik cebol daripada merasa tubuhnya besar dan gagah sendiri tapi tanpa isi seperti tubuh yang menggeletak di sini. Tentang mulut kotor, memang kau benar. Mulut manusia mana yang tidak kotor? Segala macam bangkai dimasukkan ke mulut, sedangkan yang keluar dari mulut pun selalu kotoran-kotoran melulu. Bukankah segala penyakit disebabkan oleh yang masuk melalui mulut, dan bukankah segala cekcok dan ribut disebabkan oleh apa yang keluar melalui mulut? Memang mulut manusia kotor dan bau pula. Hahaha. Tapi tentang watak keji seperti ular berbisa? Jangan kau menuduh dan memaki sembarangan, bocah jembel." Kui Seng tersenyum mengejek dan menggerogoti sisa daging yang menempel di tulang paha, sedangkan dengan daun lebar ia mengipasi lehernya, padahal hawa udara di pagi hari itu amat dingin. "Kakek cebol, omonganmu memang tidak keliru dan mendengar omonganmu tadi, agaknya kau tahu juga akan kebenaran. Akan tetapi, kau menyangkal watakmu yang keji berbisa, padahal sudah ada 2 macam bukti di depan mata." Kakek itu meloncat-loncat dan membanting-bantingkan kakinya di atas tanah, mukanya memperlihatkan kejengkelan dan kemarahan. Aku adalah Butek Lojin. Selamanya belum pernah ada orang berani memaki kepada Butek Lojin. Tapi hari ini kau jembel muda busuk tengik berani bilang bahwa Butek Lojin berwatak keji dan 2 buktinya. Hei, bocah. Jangan main-main dengan Butek Lojin. Hayo katakan, apa buktinya? Diam-diam Kui Seng terheran-heran. Kakek ini memiliki nama yang hampir sama dengan Bukek Xiansu, manusia setengah dewa yang suci dan yang tidak membutuhkan apa-apa lagi, yang sudah hampir dapat membebaskan diri sepenuhnya daripada ikatan lahir. Akan tetapi kakek ini namanya saja sudah membayangkan kesombongan. Butek Lojin. Orang tua tanpa tanding. Belum pernah Kui Seng mendengar nama ini. Banyak tokoh-tokoh Kangou yang sakti ia kenal, baik mengenal muka maupun hanya mengenal nama, akan tetapi tak pernah ia mendengar nama Butek Lojin. Ada Sinjiu Chou Pak Ong, Ban Pilocia, Pajiu Sinong Liu Gan, Hui Kiam Eng Tan Hui, Kintung Lokai, di samping tokoh-tokoh besar yang menjadi ketua partai persilatan seperti Kian Hai Ho Siang Ketua Xiao Lim Pai, Kim Gan Xianjin Ketua Kunlun Pai, dan lain-lain. Dari mana munculnya kakek cebol yang mengaku bernama orang tua tanpa tanding ini? Kau yang mengotori hawa udara di sini. Ucapanmu tentang muka, tubuh dan mulutku tidak keliru.
Memang mukaku seperti... tua bangka sombong, kau masih hendak berpura-pura lagi? Bukti pertama sudah jelas tampak di depan mata pada saat ini pun juga. Kau lihat yang menggeletak di depan kakimu itu? Siapa dia? Kau agaknya malah hendak menolongnya, bukan? Tadi kulihat betapa kau menotok beberapa jalan darah untuk mencegah menjalarnya racun di mukanya. Mengapa kau menolong seorang busuk dan jahat seperti Baisan? Bukankah orang-orang gagah tahu bahwa membantu pekerjaan penjahat sama artinya dengan diri sendiri melakukan kejahatan? Bukti pertama sudah jelas, kau membantu Baisan si jahat. Tiba-tiba kakek cebol yang mengaku bernama Butek Lojin itu tertawa bergelak, kembali tubuhnya meloncat-loncat berjingkrakan seperti seorang anak kecil diberi kembang gula. Hohohoha! Ada anak ayam mengejar terbang seekor Garuda. Kau anak ayamnya dan aku Garudanya. Ia tertawa-tawa lagi. Kuiseng mendongkol sekali. Kakek ini selain lihai ilmunya, juga lihai mulutnya, seperti anak yang nakal sekali. Akan tetapi ia diam saja mendengarkan. Bocah, kau tahu apa tentang membantu? Tahu apa tentang menolong? Tahu apa tentang jahat dan baik? Membantu tidak sama dengan menolong, akan tetapi jahat tidak ada bedanya dengan baik, kau tahu? Kuiseng seakan-akan menghadapi teka-teki. Kakek sombong, apa bedanya membantu dan menolong? Goblok. Kalau dia ini melakukan sesuatu dan aku ikut-ikutan mendorong agar apa yang ia lakukan itu berhasil, itu namanya membantu. Melihat lebih dulu sebab dan akibat sebelum berbuat, itulah membantu. Tanpa mempedulikan sebab dan akibatnya lalu turun tangan, itulah menolong. Siapapun juga dia, apa sebabnya dan bagaimana akibatnya, tidak peduli, pendeknya harus turun tangan, itulah penolong yang sejati. Kakek itu bicaranya seperti orang membaca sajak, pakai irama dan berlagu pula sukar dimengerti. Akan tetapi Kuiseng terkejut karena mengenal filsafat ini, biarpun diucapkan seperti sajak berkelakar, namun adalah kata-kata filsafat yang amat dalam. Mulailah ia kagum dan tidak lagi main-main. Butek Lojin, sekarang aku ingin tahu, mengapa kau katakan bahwa jahat tidak ada bedanya dengan baik? Hohohaha, memang kau bodoh dan goblok? Semua manusia bodoh dan tolol, termasuk aku. Semua manusia goblok itu merasa diri pintar, termasuk aku. Apa bedanya baik dan buruk? Apa bedanya siang dan malam? Apa bedanya ada tidak ada? Kalau tidak ada matahari, mana ada siang malam? Kalau tidak tahu, mana bisa ada atau tidak ada? Kalau tidak menyayang diri sendiri, mana ada buruk dan baik? Hahaha. Bocah, siapa namamu? Aku yang muda dan bodoh bernama Kim Mo Taisu. Kuiseng sengaja memakai nama ini untuk menandingi kesombongan si kakek. Ia memang telah mempunyai nama poyokan Kim Mo Eng, pendekar aneh berhati emas, akan tetapi untuk mempergunakan nama Kim Mo Eng, berarti memperkenalkan dirinya sendiri, padahal ia sudah merasa malu untuk menghidupkan lagi nama Kuiseng yang dianggap sudah mati terpendam di neraka bumi. Maka kini ia sengaja menamakan dirinya Kim Mo Taisu yang berarti guru besar setan emas. Wah, namamu hebat. Pandai kau memilih nama, memang memilih nama bebas, boleh pakai apa saja. Dalam hal ini kita cocok, maka aku pun memilih nama Butek Lojin, hahaha. Kim Mo Taisu yang tidak patut bernama Kim Mo Taisu karena masih muda, aku tanya, apakah kau seorang baik? Ditanya begini Kuiseng melengak dan tak dapat menjawab. Hahaha, tentu saja dalam hatimu kau menjawab bahwa kau ini seorang baik. Tidak ada di dunia ini orang yang mengaku dirinya orang jahat. Biarpun mulutnya bilang jahat, hatinya tetap mengaku baik. Jadi, siapakah dia yang baik? Yang baik adalah dirinya sendiri, dan orang yang melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri, dianggap orang baik pula. Siapakah dia yang dinamakan orang jahat? Yang jahat adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya sendiri. Nah, mereka ini tentu akan disebut jahat. Baik dan jahat tidak ada, sama saja, yang ada hanya penilaian di hati orang yang membedakan demi kesenangan diri sendiri. Yang menyenangkan diri dianggap baik, yang tidak menyenangkan diri dianggap buruk. Hahaha. Menolong yang dianggap baik, itu bukan menolong namanya. Bukan menolong orang, melainkan menolong diri sendiri, menyenangkan perasaan sendiri. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.